Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-30. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu itu berdiri dengan kaki gemetar melihat kuda Swandaru itu terbang meninggalkan lapangan. Sekilas berterbangan pulalah di dalam benaknya, apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Swandaru itu? Terbayanglah kemudian, si Danti akan datang dengan wajah yang merah membara karena kemarahannya. Di dalam hati Agung Sedayu itu timbullah suatu penyesalan betapa dengan sombongnya ia telah menunjukkan beberapa permainan yang akan dapat membawa kesulitan kepadanya. Apalagi kini pamannya sedang marah pula kepadanya. Namun ia sudah tidak dapat berbuat sesuatu. Swandaru itu kini telah hilang di balik rimbunnya dedaunan. Yang tinggal adalah sebuah kepulan debu yang putih, semakin lama semakin tipis dan akhirnya lenyap ditiup angin yang sepoi-sepoi. Karena itu, maka keringat yang dingin segera mengalir membasahi segenap tubuh Agung Sedayu. Swandaru itu pun memacu kudanya menyusul si Danti yang sedang berjalan perlahan-lahan kembali ke Kademangan. Dengan asiknya ia bercakap-cakap dengan beberapa orang yang sedang mengaguminya. Bahkan Sekar Mirah yang kemudian berjalan di samping ayahnya itu pun berkali-kali berpaling dan sekali-sekali dipujinya anak muda itu di hadapan ayahnya. Ki Demang Sangkal Putung hanya kadang-kadang saja menanggapi pujian-pujian itu. Namun di dalam hatinya, orang tua itu benar-benar mengeluh. Gadisnya harus benar-benar dikuasainya. Karena itu maka Ki Demang Sangkal Putung itu bahkan bertekad untuk bersikap lebih keras lagi terhadap Sekar Mirah. Ia menyesal bahwa anak gadisnya satu-satunya itu terlalu dimanjakannya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ibunya, sehingga Sekar Mirah itu mempunyai sifat yang sukar dikendalikan. Ia berbuat seenaknya seperti yang dikehendakinya, perasaannya terlalu tampil ke depan, jauh ke depan dari pikiran wajarnya. Widura berjalan saja tanpa menghiraukan apapun. Hanya kadang-kadang saja ia memandang orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya. Ditatapnya wajah-wajah yang dengan gembira pulang dari lapangan menyaksikan perlombaan-perlombaan yang sangat menarik hati. Perlombaan-perlombaan yang jarang terjadi di Kademangan yang subur itu. Tetapi langkah Widura itu pun kemudian terhenti ketika ia melihat dua orang berkuda menuju ke arahnya. Dua orang yang dikenal baik oleh Widura sebagai laskarnya yang patuh. Bahkan kedatangan dua orang berkuda itu pun sangat menarik perhatian orang-orang yang sedang berjalan pulang dari lapangan itu. Sehingga ada di antaranya yang ikut berhenti pula menanti kalau ada sesuatu yang penting bagi Sangkal Putung. Tetapi kedua orang itu ternyata sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan. Dengan tersenyum-senyum ia kemudian turun dari kudanya dan kemudian mengangguk hormat kepada Widura.
Widura pun mengangguk pula. Dilihatnya juga kedua orang itu hanya tersenyum-senyum. Namun bagi Widura, senyum mereka adalah senyum yang tak begitu wajar. Meskipun demikian, Widura tahu benar maksud kedua orang itu. Mereka tidak mau merampas kegembiraan orang-orang Sangkal Putung dengan sikap-sikap yang tegang dan tergesa-gesa. Widura pun kemudian tidak bertanya langsung apa keperluan mereka, tetapi ia yakin pasti ada sesuatu. Kedua orang itu adalah orang yang sedang bertugas berjaga-jaga di ujung Kademangan. "Perlombaan sudah selesai," berkata Widura kepada mereka. "Marilah kita ke Kademangan." Kedua orang itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya dan dengan menuntun kuda mereka, mereka berjalan di samping Widura ke Kademangan. Si Danti pun melihat kedua orang itu pula. Demikian juga Hudaya dan Citragati. Bahkan Sonya yang berjalan jauh-jauh di belakang bersama Sendawa mempercepat langkah mereka. Tetapi mereka menjadi kecewa ketika ternyata kedua orang itu tak berkata apa-apa. Orang-orang Sangkal Putung yang berhenti karena kedatangan orang-orang berkuda itu pun kemudian meneruskan langkah mereka. Ternyata dalam tanggapan mereka, kedua orang berkuda itu pun agaknya hanya ingin menyaksikan perlombaan di lapangan. Namun mereka sudah terlambat. Namun Widura yang segera ingin tahu apa yang sudah terjadi itu, ternyata tidak sabar menunggu sampai mereka tiba di Kademangan. Karena itu maka perlahan-lahan hampir berbisik ia berkata, "Ada sesuatu." Salah seorang dari kedua orang berkuda itu mengangkat wajahnya. Sesaat ia memandang orang-orang berjalan di sekitarnya. Namun kemudian dengan berbisik pula ia berkata, "Tak begitu penting, meskipun harus mendapat perhatian." "Apakah itu?" "Di antara beberapa orang yang lewat di muka gardu penjagaan kami melihat seorang yang menarik perhatian kami." Widura mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Siapa?" "Seorang yang barangkali hadir juga menyaksikan perlombaan di lapangan. Meskipun pakaiannya kumal dan kotor, namun tongkatnya telah meyakinkan kami." "Tongkat baja putih?" Orang itu mengangguk. "Berkepala kuning berbentuk tengkorak?" Sekali lagi orang itu mengangguk. Widura itu pun menggeram. Macan yang gila itu sempat menyaksikan perlombaan itu pula. "Aku sangka demikian, namun kami tidak berani menangkapnya, sebab kami tahu pasti kekuatan yang tersimpan pada dirinya." "Kalian telah berbuat benar," sahut Widura. "Juga kalian tak dapat menghitung berapa orang yang dibawanya." Prajurit berkuda itu menganggukkan kepalanya. Katanya, "Kami berenam di dalam gardu kami. Seandainya kami harus bertempur, belum pasti kami berenam sampai melaporkan kehadirannya. Yang dapat kami lakukan hanyalah memukul tanda bahaya, dan orang-orang itu pun segera akan lenyap. Sedang sebagian besar dari kami pasti sudah mati." "Benar," sahut Widura pula. Kemudian katanya, "Apakah mereka sudah meninggalkan Sangkal Putung?" "Kami menyangka demikian," jawab orang itu. "Aku juga menyangka demikian," berkata Widura. "Orang itu hanya ingin tahu apakah yang terjadi di sini, dan sekaligus ia dapat mengetahui pula gambaran kekuatan laskar kita di sini. Untunglah bahwa perlombaan pedang dan sodoran hanya aku peruntukkan anak-anak muda Sangkal Putung, sehingga Tohpati itu tidak dapat mengukur kekuatan prajurit Pajang di Sangkal Putung."
Orang-orang itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian mereka itu pun saling berdiam diri. Namun apa yang didengar oleh Widura dari penjaga-penjaganya itu semakin meyakinkannya bahwa apa yang dikatakan Kiai Gringsing semalam benar-benar akan dilakukan oleh Tohpati. Sekali lagi menyergap sangkal putung. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda yang berdentang-dentang di jalan berbatu-batu di belakang mereka. Semakin lama menjadi semakin keras, sehingga setiap orang yang mendengarnya menjadi cemas karenanya. Bahkan kedua prajurit berkuda itu pun menjadi cemas pula. Karena itu maka semua mata berpuluh-puluh pasang seakan-akan melekat di tikungan jalan di belakang mereka. Sesaat kemudian muncullah kuda itu, seekor kuda putih dengan penunggangnya yang gemuk bulat, Swandaru. Oh, hampir semua mulut berdesah ketika mereka melihat anak muda itu. Sedang Swandaru itu pun menjadi terkejut pula ketika dilihatnya beberapa orang berhenti di jalan, seakan-akan sedang menunggunya. Sehingga tanpa sesadarnya ia bertanya sambil menarik kekang kudanya, "Apakah yang kalian tunggu?" Kuda Swandaru itu berhenti beberapa langkah dari Sidanti. Namun Sidanti itu kemudian sama sekali tak memperhatikannya. Dengan langkah yang tetap Sidanti meneruskan perjalanannya kembali ke Kademangan. Ki Demang Sangkal Putung yang masih agak jauh daripadanya menjawab pertanyaan anaknya. "Kau mengejutkan kami, Swandaru." "Ah," sahut Swandaru, "betapa ayah mudah menjadi terkejut. Sedang Kakang Sidanti pun sama sekali tidak terkejut mendengar derap kudaku." Langkah Sidanti pun terhenti. Dengan wajah yang asam ia berpaling ke arah Swandaru. Namun hanya sebentar dan kembali ia tidak memperhatikan anak muda itu lagi. Seakan-akan kehadirannya sama sekali tak berarti baginya. Swandaru melihat kemasaman wajah itu. Karena itu maka hatinya pun menjadi semakin panas. Tiba-tiba timbullah keinginannya untuk memanaskan hati Sidanti pula. Maka katanya lantang, "Kakang Sidanti, berhentilah sebentar." Sekali lagi Sidanti berpaling. Kali ini ia memandang Swandaru dengan tajam. Katanya, "Jangan ribut, Swandaru." "Aku tidak sedang ribut," jawabnya. "Tetapi aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa sebenarnya bukan kaulah pemanah terbaik di Sangkal Putung." Kali ini Sidanti benar-benar berhenti. Ia tidak saja berpaling, namun dengan sigapnya ia memutar tubuhnya. Ditatapnya wajah Swandaru dengan tajamnya dan bertanyalah anak muda itu dengan suara yang bergetar, "Apa katamu, Swandaru?" Ki Demang Sangkal Putung dan Widura pun tertarik pula pada kata-kata Swandaru itu. Namun mereka menjadi cemas dan berkatalah Ki Demang Sangkal Putung, "Swandaru, hati-hatilah dengan kata-katamu." Swandaru tidak menghiraukan kata-kata ayahnya. Dengan masih tetap di atas punggung kudanya ia berkata, "Aku berkata sebenarnya bahwa Kakang Sidanti bukan pemanah terbaik di antara kita." Sidanti itu pun menjadi heran mendengar kata-kata Swandaru yang tiba-tiba itu. Karena itu beberapa langkah ia maju mendekati Swandaru. Katanya, "Ulangi, Swandaru, dan apa alasannya?" "Baik," jawab Swandaru. "Aku ulangi, kau bukan pemanah terbaik di Sangkal Putung. Alasanku, di lapangan masih ada seorang pemanah yang pasti melampaui kecakapanmu." Dada Sidanti menjadi bergelora, betapa hatinya menjadi panas. Seandainya pada saat itu tidak ada Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Hudaya, Citragati,
Sekar Mirah, maka mulut Swandaru itu pasti sudah ditamparnya untuk yang ketiga kalinya. Tetapi kini ia masih mencoba menahan dirinya, sedang beberapa orang lain pun melangkah mendekati mereka. Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Hudaya, Citragati, Sekar Mirah dan beberapa orang lainnya. Sekali lagi Ki Demang Sangkal Putung mencoba mencegah anaknya yang kurang dapat menempatkan diri itu. Katanya, "Swandaru, sudahlah, jangan membual. Apapun yang terjadi di lapangan menurut katamu, namun perlombaan sudah selesai dan Angger Sidantilah yang kami anggap sebagai pemenangnya." Swandaru tertawa. Jawabnya, "Ternyata anggapan itu salah, Ayah." "Tidak bisa," sahut ayahnya. "Kami semuanya menjadi saksi." Swandaru masih tertawa. Dipandangnya kemudian wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Dilihatnya beberapa orang memandanginya dengan penuh pertanyaan pada sinar matanya. Karena itu maka Swandaru itu pun berkata pula, "Baiklah, katakanlah dalam perlombaan itu Kakang Sidanti ternyata menjadi pemenang. Namun aku katakan bahwa ia bukanlah pemanah terbaik di Sangkal Putung." Widura masih tetap berdiam diri. Dengan cepatnya ia memaklumi maksud Swandaru. Ketika tak dilihatnya Agung Sedayu di antara mereka, maka pasti Agung Sedayulah yang dimaksud oleh Swandaru itu. Dan dengan cepat pula Widura dapat mengira-ngirakan apakah yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu. Agaknya ia telah melakukan beberapa permainan bersama Swandaru. Namun Widura menjadi heran bahwa Swandaru telah menyusul Sidanti dan mengatakan apa yang dilihatnya. Apakah maksud Swandaru itu telah disetujui Agung Sedayu? Sidanti telah hampir tak dapat menahan dirinya. Dengan lantang ia berteriak, "Jangan banyak bicara, Swandaru. Katakan, siapa orangnya?" Swandaru meredupkan matanya. Dipandangnya Sidanti baik-baik. Apakah yang akan terjadi kalau ia menyebutkan nama orang yang telah mengagumkannya itu? Dan dengan las-lasan disebutnya nama itu. Katanya, "Kau ingin tahu namanya? Namanya Agung Sedayu." Sidanti mendengar nama itu seperti suara guruh yang meledak di atas kepalanya. Sesaat wajahnya menjadi tegang, namun sesaat kemudian tubuhnya menjadi gemetar. Tiba-tiba semua orang pun menjadi tegang pula ketika mereka melihat Sidanti itu tanpa sepatah kata pun melangkah dengan tergesa-gesa menyibak semua orang yang berdiri di sekitarnya. Dengan dada yang bergelora ia berjalan kembali ke lapangan sambil menjinjing busurnya. Namun demikian masih juga ia bergumam, "Bagus, kita buktikan siapakah di antara kita yang akan menjadi pemanah terbaik di Sangkal Putung." Beberapa orang yang kemudian tersadar akan keadaan itu segera berjalan pula kembali ke lapangan. Mereka ingin menyaksikan apakah gerangan yang akan terjadi. Widura memandang Sidanti dengan hati yang berdebar-debar pula. Sesaat ia menjadi ragu-ragu, namun sesaat kemudian disadarinya bahwa ia harus hadir pula di lapangan. Seandainya terjadi sesuatu dengan Sidanti dan Agung Sedayu, maka ia pun harus dengan cepat dapat mengatasinya. Meskipun demikian Widura itu tak dapat melupakan kehadiran Tohpati di Sangkal Putung. Karena itu sebelum ia pergi menyusul Sidanti, dipesannya dua orang berkuda itu untuk segera kembali ke gardunya. Katanya, "Kembalilah ke gardumu. Beritahukan kemudian gardu-gardu yang lain dan selalu siapkanlah tanda bahaya.
Jangan terlambat. Kedua orang itu mengangguk. Jawabnya, baik, akan segera kami lakukan. Demikian kedua orang berkuda itu pergi. Maka berkatalah Widura kepada Ki Demang yang masih saja berdiri kebingungan. Marilah kita saksikan apakah yang akan terjadi. Baik, baik, jawab Ki Demang. Dan kepada Swandaru ia berkata, Swandaru, kau selalu saja bikin perkara. Bukankah dengan demikian kau telah memanaskan hati si Danti? Apalagi kalau ternyata kata-katamu itu benar. Lalu bagaimanakah dengan hasil perlombaan itu? Kalau mereka ingin bertanding, apa salahnya ayah? Jawab Swandaru. Bukankah dengan demikian kita akan mendapat penilaian yang jujur atas semua orang di Sangkal Putung? Kalau ada yang ketinggalan dalam perlombaan, itu adalah karena keinginannya sendiri. Jawab Ki Demang, namun ia tidak dapat berkata apapun seterusnya ketika diingatnya bahwa Agung Sedayu adalah kemenakan Widura, tetapi Widuralah yang meneruskan. Apa yang terjadi kemudian tidak akan mempengaruhi hasil perlombaan. Adalah salah Agung Sedayu sendiri. Kenapa ia tidak ikut serta dalam perlombaan itu? Betapapun pandainya ia membidikkan anak panah, namun apabila itu dilakukan setelah perlombaan, maka tak ada sebuah nilai pun yang dapat diberikan padanya. Swandaru kini jadi terdiam. Ia sama sekali tak berani menjawab kata-kata Widura, namun orang lainlah yang kemudian berkata, biarlah Kakang, biarlah anak muda yang sombong itu dapat menilai dirinya. Seandainya seseorang dapat melampauinya, meskipun kelebihan itu tak dapat mempengaruhi hasil perlombaan, namun kita semua akan mengetahuinya bahwa ada orang lain yang sebenarnya lebih berhak atas kemenangan itu daripada si Danti. Widura berpaling ke arah suara itu. Dilihatnya di belakangnya Hudaya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, kau benar Kakang Citragati. Widura menarik nafas dalam-dalam. Meskipun demikian ia menjawab, aku harus ada di antara mereka. Pertandingan yang kemudian ini pun tak boleh lebih dari pertandingan memanah. Hudaya tersenyum masam, sahutnya, apa salahnya? Bukankah semuanya ini terjadi di luar arena yang seharusnya? Kalau kali ini Kakang masih mencegahnya, maka itu berarti hanya akan menunda-nunda penyelesaian. Di dalam hatinya Widura pun membenarkan kata-katanya Hudaya itu. Namun segera terlintas di dalam kepalanya bayangan-bayangan yang mencemaskannya. Tohpati, kalau orang-orangnya sibuk dengan bentrokan-bentrokan antar sesama, apakah jadinya kalau Tohpati itu tiba-tiba saja menerkam Sangkal Putung? Kalau terjadi sesuatu, maka hal itu pasti akan didengar oleh macan kepatihan itu. Sebab siapa tahu bahwa dua orang dari Laskar Jipang masih ada di antara mereka dan menyaksikan perselisihan itu. Hal inilah yang tak terpikirkan oleh Hudaya, Citragati dan orang-orang lain. Mereka hanya menuruti perasaan mereka saja. Kebenciannya kepada kesombongan si Danti agaknya telah benar-benar memuncak. Dan mereka mengharap Agung Sedayu akan memberi beberapa peringatan kepada si Danti. Namun ada hal lain lagi yang tak mereka ketahui. Agung Sedayu tidak lebih dari seorang penakut. Karena itu, kali ini pun Widura menjadi pening karenanya. Meskipun demikian maka Widura berkata tegas, tak akan ada perkelahian di antara kita. Hudaya dan Citragati tidak berkata-kata lagi, namun wajahnya membayangkan kekecewaan hatinya. Sesaat mereka saling berpandangan.
Hudaya itu kemudian tersenyum hambar ketika ia melihat Citragati mengangkat bahunya. Ketika mereka melihat Widura melangkah kembali ke lapangan, mereka itu pun mengikutinya pula. Sedang Ki Demang Sangkal Putung dengan wajah yang masam berkata kepada anaknya, "Swandaru, segera kau akan melihat akibat pokalmu itu." Swandaru menundukkan wajahnya. Kini baru disadarinya mengapa Agung Sedayu mencegahnya untuk tidak menyampaikan cerita tentang dirinya itu kepada siapapun juga. Barulah kini ia dapat menilai perbuatannya itu. Namun semuanya sudah terjadi dan sebenarnya hatinya pun terbersit harapan seperti yang diucapkan oleh Hudaya dan Citragati itu. Namun ia tidak membantah ayahnya lagi. Bahkan ia pun kemudian turun dari kudanya dan dituntunnya kuda itu berjalan di belakang ayahnya. Sedang Sekar Mirah ternyata berjalan jauh mendahului. Dengan tergesa-gesa ia berjalan di belakang Sidanti di antara beberapa orang yang ingin juga menyaksikan pertandingan yang kedua yang pasti tidak kalah menggemparkan dari pertandingan yang baru saja selesai. Bahkan beberapa orang sudah mulai menilai-nilai kedua anak muda yang mereka anggap sebagai pahlawan-pahlawan yang mengagumkan. Mereka berdua adalah anak muda yang namanya menjadi buah bibir orang-orang Sangkal Putung. Sidanti ternyata terkenal sebagai seorang yang gagah berani, yang dengan kesaktiannya mampu bertahan melawan macan kepatihan. Sedang Agung Sedayu bagi mereka merupakan seorang pahlawan penyelamat padukuhan Sangkal Putung. Keduanya kini akan berhadapan dalam satu pertandingan memanah. Alangkah mengasihkan. Sidanti sendiri yang berjalan paling depan dari iring-iringan yang semakin lama menjadi semakin panjang itu. Dadanya benar-benar bergelora karena hatinya yang panas. Sejak semula ia berharap agar ia dapat bertanding dalam kesempatan apapun dengan Agung Sedayu. Namun ia menjadi kecewa ketika Agung Sedayu tidak ikut serta dalam perlombaan itu. Namun tiba-tiba di belakangnya, Agung Sedayu telah membuatnya menjadi bersakit hati. Kini biarlah dibuktikan siapa di antara mereka berdua yang berhak menamakan dirinya pemanah terbaik di Sangkal Putung. Kabar tentang Agung Sedayu segera menjalar seperti api yang membakar kademangan Sangkal Putung. Setiap mulut dan setiap telinga telah dirayapi oleh berita itu. Beberapa orang berlari-lari pulang untuk memanggil kakak-kakak mereka, adik-adik mereka, dan keluarga-keluarga mereka yang telah terlanjur sampai di rumah untuk menyaksikan pertandingan yang pasti akan menggembirakan hati mereka melampaui pertandingan yang baru saja selesai. Beberapa saat kemudian Sidanti itu pun menjadi semakin dekat dengan lapangan di muka Banjar Desa, sejalan dengan hatinya yang menjadi semakin bergelora oleh kemarahan. Maka ia pun semakin mempercepat langkahnya, seakan-akan ia ingin meloncat dengan satu loncatan yang akan dapat mencapai sisa jarak yang sudah tidak terlalu jauh itu. Di lapangan, Agung Sedayu berdiri dengan dada yang berdebar-debar. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dadanya. Cemas, kecewa, menyesal bercampur baur, sehingga lututnya pun menjadi gemetar. Ternyata Swandaru tidak menepati janjinya, sehingga akibatnya benar-benar tak seperti yang diharapkan. Karena itu,
Dalam kebingungan Agung Sedayu itu berjalan hilir mudik tak menentu. Sekali-sekali ingin ia pergi meninggalkan lapangan, tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu, sehingga akhirnya dadanya itu pun serasa berdentangan. Ketika ia mendengar suara orang-orang yang ribut semakin lama menjadi semakin dekat. Dan ternyatalah kemudian apa yang ditakutkannya itu terjadi. Dari balik rimbunya daun-daun, dari balik dinding-dinding batu, muncullah orang-orang itu berbondong-bondong dan kemudian pecah berlarian mengelilingi lapangan. Darah Agung Sedayu itu pun hampir berhenti mengalir ketika dilihatnya di ujung iring-iringan itu berjalan seorang yang sangat menakutkan baginya, si Danti. Dan si Danti itu langsung berjalan ke arah Agung Sedayu dengan langkah yang tetap namun tergesa-gesa, seakan-akan ia takut terlambat meskipun hanya sekejap. Tetapi hati Agung Sedayu itu pun kemudian menjadi agak tentram ketika kemudian dilihatnya pamannya datang pula ke lapangan, Ki Demang Sangkal Putung dan beberapa orang lagi. Dengan demikian ia hanya dapat berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas dirinya. Si Danti itu pun kemudian berhenti hanya beberapa langkah saja di muka Agung Sedayu. Dengan wajah tegang dipandanginya wajah Agung Sedayu. Agung Sedayu masih saja berdiri di tempatnya, betapapun dadanya berguncang, namun dicobanya juga menguasai dirinya. Bahkan kemudian dilihatnya juga Sekar Mirah yang memandangnya dengan penuh teka-teki. Akhirnya pamannya dan Ki Demang Sangkal Putung pun berdiri di lingkaran itu pula. Hanya Swandarulah yang berdiri agak jauh, namun wajahnya masih saja tampak memancarkan kebanggaannya atas Agung Sedayu. Sekali-sekali disambarnya wajah si Danti dengan tatapan matanya, ditariknya bibirnya ke samping, dan kemudian ia tersenyum. Betapa menyesal Agung Sedayu melihat anak muda itu, namun kini semuanya telah terlanjur. Dan dirinya lah kini yang menjadi pusat perhatian segenap penduduk Sangkal Putung yang semakin lama menjadi semakin banyak. Seperti guruh menggelegar di langit, Agung Sedayu itu mendengar si Danti berkata parau, "Adi Agung Sedayu, aku telah mendengar apa yang baru saja kau lakukan." Agung Sedayu menggigit bibirnya, dengan sudut matanya memandang wajah Swandaru. Namun ia mengumpat di dalam hati ketika dilihatnya Swandaru itu tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian Agung Sedayu itu menjawab, "Aku tidak berbuat apa-apa, Kakang Sidanti." Si Danti mengerutkan keningnya. Kemudian anak muda itu tersenyum masam. "Jangan menghina aku. Kenapa kau tidak turut saja berlomba?" "Aku tidak berhasrat," sahut Agung Sedayu. "Tetapi kenapa kau membuat kericuhan setelah pertandingan selesai? Apakah yang aku lakukan?" Mata si Danti menjadi semakin menyala dan hati Agung Sedayu menjadi semakin kecut karenanya. Namun dicobanya juga untuk tetap menatap wajah si Danti dengan wajah tengadah, tetapi lututnya lah yang terasa bergetaran. Meskipun demikian Agung Sedayu tidak dapat menghindarkan diri dari pertanggungan jawabnya atas semua perbuatannya. Kata-katanya dan anggapan orang-orang Sangkal Putung bahwa ia adalah seorang pahlawan, dan anggapan-anggapan itu belum pernah dibantahnya, apalagi ketika dilihatnya di sampingnya Sekar Mirah berdiri dengan wajah yang cerah. Kepada gadis itu pun telah banyak diceritakannya tentang perjalanannya ke Sangkal Putung bersama kakaknya dahulu.
dan diceritakannya betapa ia berdua bertempur melawan alap-alap Jolotundo dan pandai besi dari Sendang Gabus, betapa dengan dahsyatnya ia berdua berhasil membunuh 3 orang di antaranya, dan cerita-cerita lain yang dibuatnya untuk menutupi kekerdilan jiwanya. Kini ia dihadapkan pada suatu pembuktian. Ia tidak dapat berbuat apapun selain berbuat sesuatu untuk menyelamatkan namanya. Tetapi betapa ia memaksa dirinya, namun lututnya yang gemetar dan hatinya yang berdebar-debar itu sangat menyulitkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.